Akhir-akhir ini kita sering banget dengar tentang yang namanya MSCI. MSCI akan memfreeze rebalancing saham Indonesia, MSCI akan menurunkan bobot peringkat saham Indonesia, dan masih banyak yang lagi lah. Dan sebenarnya yang mau gue bahas kali ini adalah, kita sebenarnya tahu nggak sih MSCI itu apa, dan apa pengaruhnya ketika dia akan memberikan peringkat di suatu indeks suatu negara. So, kita langsung bahas video ini, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. So, balik lagi dengan gua, Ken. Jadi di video kali ini, gua akan ngebahas tentang MSCI itu apa. Karena akhir-akhir ini kita tahu ya, rame banget, apalagi di dunia persahaman ya. Dunia persahaman banyak sekali nama-nama dari saham-saham yang disebut, banyak banget isu-isu yang menyebarkan bahwa MSCI memfreeze, dan itu juga kenyataan. Terus banyak banget prediksi-prediksi kedepannya seperti apa setelah indeks IHSG itu akan diturunkan bobotnya, kalau diturunkan bobotnya oleh MSCI. So, sebenarnya MSCI itu apa sih? Jadi MSCI itu mungkin yang kalian perlu tahu dulu ya, buat yang masih pemula-pemula atau baru yang akan mulai terjun ke dunia market. MSCI itu adalah kepanjangan dari Morgan Stanley Capital International. Jadi ini merupakan suatu institusi yang menjadi acuan akan ETF atau institusi-institusi global di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di Indonesia itu ada reksadana sebagai aset manajemen, terus beberapa nama yang terkenal itu juga di Indonesia yang memberikan opsi-opsi pilihan saham-saham yang fundamental yang bagus, dan secara valuasi atau market cap-nya juga bisa dibilang sudah melalui serangkaian proses penyeleksian gitu. Nah, ini juga berlaku untuk institusi global. Jadi kalau misalkan saham-saham kita yang sudah lolos dari MSCI ini, itu nantinya itu akan bisa menjadi sorotan daripada institusi-institusi global seperti BlackRock, seperti Morgan Stanley itu sendiri. Ada juga kalau misalkan kalian tahu itu Vanguard gitu. Jadi banyak banget institusi-institusi global yang sebenarnya itu bisa masuk ke market Indonesia melalui suatu acuan yang sudah dipercaya juga, yaitu MSCI gitu. Jadi pengaruhnya sebenarnya apa sih sebenarnya kalau MSCI itu menurunkan atau menambah bobot, atau misalkan memfreeze rebalancing kayak kemarin ya, kejadian di Januari. Jadi sebenarnya kalau misalkan MSCI ini menurunkan atau menaikkan bobot saham Indonesia, itu otomatis ETF yang ada di luar sana. Jadi ETF itu kalian juga harus tahu ya, ETF itu merupakan salah satu contohnya yang mirip ya Indonesia, itu adalah reksadana. Cuma bedanya itu ETF itu berisi kumpulan-kumpulan saham yang emang legit, yang emang valid, tapi bisa diperjualbelikan selayaknya saham. Kalau misalnya reksadana kan kalian hanya beli reksadana tertentu, kalian naruh uang, invest, nanti per bulan itu akan dikasih reportnya nih, naik berapa, turun berapa persentase keuntungan atau kerugiannya. Nah, kalau misalnya ETF itu, kalian membeli suatu sekumpulan saham-saham yang udah melalui berbagai macam proses penyeleksian, udah gitu kalian bisa jual belikan di jam bursa, tapi jam bursa Amerika ya, karena ETF itu berada di Amerika. Nah, ETF ini ada yang namanya dana aktif dan dana pasif. Aktif itu adalah institusi ini aktif untuk memperjualbelikan saham. Tapi kalau namanya pasif itu, mereka harus memenuhi kriteria atau standar investasi yang menjadi acuannya. Salah satu acuannya itu adalah MSCI. Nah, ketika MSCI itu menurunkan atau menaikkan bobot saham yang ada di keranjangnya, terutama di saham Indonesia, jadi kalau misalkan dia turunkan, itu otomatis dana pasif si ETF ini harus mengikuti si ketentuan atau regulasi yang menjadi acuan tersebut. Jadi misalkan contoh sahamnya itu adalah BBCA. BBCA ini tadinya MSCI bobotnya itu 10%, kita kasih yang gampang ya. Otomatis yang menjadi acuan MSCI ini, saham Indonesia yang si BCA ini 10%, itu harus diikuti oleh aset manajemen yang ada secara global gitu. Jadi mereka harus memenuhi kriteria itu 10% nih, harus punya di keranjangnya si BBCA gitu. Di keranjang saham kepemilikannya BCA-nya itu harus di 10%. Nah, kalau misalnya dia menurunkan 8% atau 9% gitu ya, itu nanti si ETF yang dana pasifnya ini harus mengikuti, entah dia untung ataupun rugi, itu harus mengikuti gitu si yang menjadi acuannya ini gitu. Jadi kalau misalkan dari yang BBCA tadi 10%, terus di MSCI bobotnya itu turunin 9% atau 8%, karena misalkan BBCA kinerjanya buruk, BBCA tidak transparansi atau apapun itu, nanti seluruh institusi global yang menaruh minatnya di saham Indonesia itu harus turunin secara persentase yang menjadi acuannya 8% atau 9%. Otomatis itu akan membuat si sahamnya itu pasti turun. Kenapa? Karena supply-nya itu menjadi banyak, supply sahamnya itu gitu. Karena dijual di market, harganya akan turun karena supply-nya juga banyak gitu. Nah,
itu yang menjadikan penting kenapa berita-berita seperti MSCI, FTSE, FTSE itu juga berasal dari London. Itu penting karena itu menjadi acuan daripada institusi-institusi besar. Dan kalian juga pasti tahu kalau misalnya institusi besar itu beda sama kita. Institusi besar itu sekali beli itu udah mainnya tuh ratusan miliar gitu. Gak ada yang kayak kita puluhan juta, ratusan juta itu udah gak ada. Mereka besar sekali gitu. Jadi kalau misalnya mereka buang barang, otomatis market akan koreksi. Ya sama lah seperti kemarin. Kemarin aja baru beritanya itu adalah meng-freeze rebalancing, bukan menurunkan atau menaikkan bobot gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kalian bayangin, kalau misalkan Indonesia diturunkan kelasnya daripada emerging menjadi frontier. Frontier itu merupakan suatu kelas itu yang udah turunlah kelasnya daripada emerging. Jadi di bawah daripada negara-negara berkembang gitu. Frontier itu menjadi suatu negara itu, grade-nya itu menjadi suatu pertimbangan apakah layak untuk diinvestasikan lagi atau enggak secara global gitu. Jadi ibaratnya kita turun kelas, dan gue jamin kalau misalkan Indonesia itu diturunkan dari frontier dari emerging ke frontier, itu akan banyak outflow dari asing karena merasa Indonesia itu udah nggak aman sebagai negara yang layak untuk diinvestasikan gitu. So, jadi kalian perlu tahu kalau misalkan kalian main di marketnya saham-saham Indonesia atau saham manapun itu, ketika suatu lembaga institusi yang emang udah terkenal seperti MSCI atau nggak FTSE akan menaikkan atau melakukan rebalancing terhadap indeks-indeks mereka, itu kalian harus put attention atas keadaan atau saham yang kalian pegang, apakah berpengaruh atau enggak. Karena kalau misalkan bobotnya itu akan dinaikkan, kalian positif nih bobotnya itu akan dinaikkan atau bobotnya akan diturunkan, kalian juga positif atau yakin dengan analisa kalian harus merebalancing saham-saham yang kalian hold juga gitu, karena itu akan berpengaruh. Karena apalagi saham Indonesia ya, yang kebanyakan itu dipegang oleh institusi asing atau pemegangnya itu kebanyakan asing lah dibandingkan lokal kita. Ya baru tahun 2025 aja ketika banyak investor-investor saham itu akhirnya kepemilikan retail itu naik, cuman asing itu masih memegang banyak lah kepemilikan, porsinya itu masih banyak di saham Indonesia. Jadi berpengaruh banget nih berita-berita seperti itu. So, dari apa yang udah gue sampein, kalian buat para pemain baru, gue saranin kalian terus pantau berita, dan kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan dari guidance ini yang gue bilang ya, seperti MSCI atau nggak seperti FTSE ini, kalian harus put attention karena itu akan mempengaruhi daripada saham yang kalian pegang juga ya. So, segitu dulu aja. Semoga video yang kali ini gue bagikan itu bermanfaat buat kalian, dan saran gue ya paling kalau misalkan kalian ingin masuk ke market saham saat ini, perhatiin karena itu menjadi hal yang sangat sensitif apalagi di saat-saat sekarang. Banyak perubahan internal secara kebijakan ekonominya, Pak Purbaya, Pak Prabowo dan lain-lainnya. Ternyata eksternal juga banyak nih ngehantem market-market saham Indonesia. So, saat ini penting dibandingkan fundamental teknikal. Menurut gue pribadi itu udah nggak terlalu menjadi hal yang perlu kalian concern lagi, tapi lebih penting kalian perhatikan berita-berita, terus market flow-nya itu seperti apa, money flow-nya itu ke saham apa, dan yang paling penting adalah berita-berita sensitif seperti ini. Karena berita-berita sensitif seperti ini yang menjadi penggerak, bisa dibilang ini penentu arah saham kita tuh seperti apa untuk saat ini gitu. So, segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalian punya komen, boleh tulis di kolom komen, atau kalian mau diskusi pribadi ke gue, bisa DM ke IG atau ke TikTok gue. So, sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat, and see you in the next video. Bye-bye!